A'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah, berlomba-lomba kalian cepat kepada pengampunan Tuhan kalian. Jangan tunda, istighfar segera. Teman-teman, kata sebagian ulama salaf, dinukil dari mereka, dari para tabi'in, mereka mengatakan umur yang kau miliki adalah sekarang pada saat kau sedang menghembuskan nafas, sekarang pada saat cahaya sedang ditangkap oleh matamu, dan sekarang suara yang sedang ditangkap oleh telingamu. Nggak ada yang lain. Sedetik ke depan kita nggak tahu kita masih hidup atau tidak. Bukan cuma sehari, sedetik. Jadi yang kita miliki hanya pada saat sekarang saja. Allah bilang bergegas pada pengampunan Tuhan kalian. Jangan tunda istighfar dan taubat itu. Dan kejar surga. Sekarang amal-amal soleh terus kerjakan. Orang berubah menjadi lebih baik itu adalah satu prestasi yang luasnya seluas langit dan bumi. Nggak berimbang. Di surga nggak perlu lagi minta apa, nggak perlu lagi masak kalau mau makanan. Sampai dalam sebuah riwayat Bukhari dijelaskan kalau seekor burung sedang terbang di atas surga, kemudian ahli surga melihatnya, lalu mengatakan betapa indahnya burung ini. Terus terlintas dalam hatinya apa? Bagaimana dagingnya ya? Tiba-tiba terhidang di depannya seperti apa yang dia bayangkan. Apakah itu digoreng, apakah itu dibakar, apakah itu sudah langsung tiba-tiba. Nggak butuh beli dulu, nggak butuh bersihkan, nggak butuh segala macam. Dan kita makan bukan dalam kondisi lapar tadi, kita makan sampai sepuasnya, sampai kita sudah puas, nggak ada kekenyangan. Sehingga kenikmatan abadi yang dirasakan. Allah suruh kejar surga itu. Yang luas seluas langit dan bumi itu targetmu. Jangan dunia gitu. Semua akan ditinggalkan. Di dalam hadis Nabi SAW, dan ini harus diterima faktanya teman-teman, a'mar ummati, kata Nabi SAW, ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum ma yujuzu dzalik. Umur umatku hanya 60 sampai 70 dan sangat sedikit orang yang melampauinya. Ini batas yang standar. Banyak orang yang meninggal dalam umur ini. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun. Tetapi tentu saja ada orang yang meninggal sebelumnya dan ada orang yang meninggal sesudahnya. Tetapi ini standar. Dan teman-teman, kalau ada pun yang hadir di sini sudah umur 60 tahun, kalau kita tanya misal, Bapak ini umur 60 tahun atau Ibu 60 tahun ini, kira-kira selama 60 tahun ini dirasa seperti apa? Seperti bobot 60 tahun kah? Maka jawabannya pasti tidak, seperti hari kemarin. Seperti baru berapa hari. Bukankah seseorang di antara kita begitu ketemu teman SD-nya, mungkin SD itu sudah 20 tahun yang lalu, ya, 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu malah, gitu kan. Saya kadang-kadang ketemu dengan teman SD saya ingat betul dulu waktu masih kecil, ketemu di kota Makassar, pada saat selesai tablik akbar, mereka datang salaman dengan saya, oh saya si fulan, teman SD dulu. Saya tiba-tiba mereview kenangan yang dulu waktu SD, seperti baru kemarin. Padahal ini cerita sudah 30 tahun yang lalu. Ya. Sudah lama sekali, teman saya masih SD, orang masuk SD kan umur 6 tahun, 7 tahun, maka saya mengingat mereka, oh ini kan teman-teman saya memang. Tapi seperti kemarin teman-teman sekalian. Saya juga kadang-kadang kalau ketemu sama teman-teman Madinah, kemudian saya ngobrol sama mereka, seakan-akan kita baru kemarin lewati Madinah itu. Padahal sudah berapa tahun gitu. Saya tamat tahun 1998. Sekarang sudah 2016. Ya, sudah lama sekali. Dulu saya berpikir kalau waktu saya masih SMA, saya masih kuliah, saya cuma bisa mengatakan 2 tahun lalu kejadian. Sekarang saya sudah bisa mengatakan 20 tahun yang lalu. Saya sudah bisa mengatakan 30 tahun yang lalu kejadian. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman, sangat luar biasa kehidupan dunia, sebentar sekali dilalui. Kata Nabi SAW, al-kayyisu dalam hadis yang lain, man dana nafsuhu amina li ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatku, orang yang segera, bergegas, selalu berbuat amal yang dia akan terima setelah mati. Maksudnya amal baik. Wal ajizu man tamanna Allah tamanni wa lam ya'mal bi syai'. Dan orang yang bodoh adalah orang yang selalu berangan-angan kepada Allah tapi tidak pernah berbuat apa-apa. Gampang, masih muda. Allah Maha Pengampun. Benar. Tapi kan bukan masa muda tetap bisa dijemput dengan kematian. Bukankah Allah Maha Pengampun, tapi Allah juga mengatakan Allah sangat pedih siksaannya. Jadi harus kita imbangi, hati-hati. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, badiru bil a'mali salihah. Segera buat amal soleh cepat, jangan tunda. Fasatakunu fitanun ka qita'il lailil mudhlim. Karena di kehidupan kalian tidak tahu akan terjadi fitan. Fitan itu jamak daripada fitnah. Artinya sesuatu yang membuat orang jadi bingung. Fitnah itu membuat orang bingung, buat baik atau buat buruk ya. Ini baik atau buruk, dia tidak tahu. Yusbihur rajul mu'minan. Bisa saja seorang laki-laki itu mukmin di pagi harinya, wa yumsi kafira, sore harinya jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafira, atau dia tiba di sore hari mukmin, kemudian pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Karena dia menjual urusan akhiratnya dengan urusan dunianya. Ini semua teman-teman sekalian peringatan dari Nabi SAW agar segera. Ada hadis yang mulia riwayat Tirmidzi. Kata baginda Nabi SAW, badiru bil a'mali sab'an. Segera, bergegas melaksanakan kebaikan sebelum datang 7 hal. Hal tantadiruna illa faqran mansiya. Apakah kalian mau menunggu kefakiran yang membuat lupa? Sekarang teman-teman, alhamdulillah ada makanan hari ini,
bisa makan, punya tempat bernaung walaupun cuma kontrakan, gitu kan. Badan sehat itu nikmat yang luar biasa. Kata Nabi SAW, siapa yang datang di pagi hari, badannya sehat, punya tempat naungan, ada makanannya hari itu, maka seperti dia sudah memiliki dunia dan seluruh isinya. Apa kata Nabi SAW? Apakah kalian tunggu kefakiran? Ada orang subhanallah pada saat dia sudah fakir sekali. Beda fakir sama miskin ya. Penggunaan kata-kata fakir di sini digunakan karena biasa di Indonesia kita gabung fakir miskin. Fakir teman-teman orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu. Orang miskin punya pendapatan tapi pas-pasan atau kadang-kadang kurang. Makanya penerima zakat itu mesti dipisah, ada fakir ada miskin. Jadi masuk dalam miskin seorang pegawai yang mungkin kerjanya cuma dapat gaji 500 ribu, 1 juta rupiah, tapi kebutuhan rumahnya 2 juta. Selalu utang tiap bulan sama teman-temannya. Ini masuk orang yang miskin menerima zakat, mustahik ini. Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tunggu kefakiran? Jangan tiba-tiba bangkrut usaha, jadi fakir. Jadi tidak tahu lagi harus buat apa. Orang kalau fakir berharap dikasih roti bekasnya orang. Apakah kalian tunggu keadaan itu, baru kalian mau sadar? Atau kalian tunggu sebaliknya, kekayaan yang membuat sombong. Kalau harta terus bertambah, tidak diikuti dengan keimanan, akhirnya orang sombong. Pakai mobil baru. Mobilnya baru ya? Iya, mobil baru, saya baru beli kemarin. Cash. Sombong. Pakai sepatu baru, jalannya sudah berbeda, suaranya berbeda. Pakai baju baru, dibangga-banggakan. Ini bawa kemana itu semua? Kekayaan yang membuat sombong. Atau kalian menunggu penyakit yang mematikan. Tunggu tiba-tiba ada satu pengusaha Jepang, subhanallah, saya cuplikannya. Malam hari, ini orang terkaya Jepang. Malam hari, dia masih meeting. Miliaran dolar proyeknya. Sudah mau besok tanda tangan. Hari itu sudah setuju. Malam harinya, terkena masalah di salah satu urat saraf di bagian punggungnya, stroke satu badan. Dan pada saat itu connect urat saraf itu dengan otaknya sehingga membuat dia jadi lupa semuanya pagi harinya. Kejadian nyata, ada fakta. Cuma saya lupa namanya orang ini. Ada cuplikan banyak disebarkan oleh para ilmuwan muslim sekarang. Ini lihat nih bagaimana kalau Allah mau mencoba seseorang begini. Kemudian kita lihat juga dikatakan di sini dan atau kematian yang datang tiba-tiba memutuskan, atau kematian atau dajjal yang datang sementara dajjal sesuatu yang buruk kalau ditunggu. Dan juga atau kalian tunggu hari kiamat sementara hari kiamat jauh lebih sulit. Dalam riwayat Bukhari baginda Nabi SAW pernah menggaris sebuah kotak lalu beliau mengatakan kotak yang besar di depan masjid, inilah kotak kehidupan manusia. Kemudian beliau menggaris-garis dari luar kotak itu, dari luar ditarik sama tongkatnya sampai melampaui garis itu, lalu mengatakan ini angan-angannya manusia, melampaui batas hidupnya. Lalu kemudian beliau menarik garis kuat dari kanan sampai membuat tanah-tanah terbongkar dan sahabat kaget, sengaja memotong garis tengah itu lalu mengatakan ini kematian yang akan memutus semua angan-angannya. Habis ceritanya. Kalau malaikat maut sudah datang, mau sehebat apapun poster tubuhnya, berapa banyak pegulat yang kuat jatuh di ring dan mati di ring, ajalnya datang. Olahragawan mati. Gitu. Beberapa cuplikan di YouTube kan sudah ada orang mati di lapangan bola, orang mati di mana, tadinya orang terkenal punya sekian. Kalau harta itu bisa membuat bahagia teman-teman sekalian, maka tentu saja Qarun, Fir'aun akan merasa bahagia. Tapi mati juga habis. Gitu kan.